Beragam profesi ditekuni, namun takdir mengantarkannya untuk berjualan kue pukis demi menghidupi keluarga. Meski hasil berjualannya terus berkurang karena kalah saing dengan makanan modern, namun tidak menyurutkan semangat kakek Suherman untuk tetap berjualan. Berikut kisah manis getir kakek Suherman, sang penjual kue pukis dalam segmen Inikah Takdir. Walaupun sedikit ya itu, walaupun belum sempurna untuk dada, tapi ya saya lakukannya semampunya. Saya jangan melenceng dari garis yang ditentukan. Suherman, demikian orang memanggilnya. Pria 72 tahun ini tengah berhenti sejenak menyiapkan jualannya, yakni kue pukis berbagai rasa. Pagi itu, ia sedang melewati Jalan Kerja Bakti 2, Kampung Makassar, Jakarta Timur. Jalanan yang menanjak dan sedikit menyulitkan tetap dilewati Suherman untuk berkeliling menjajakan pukis. Sesekali ia berhenti kemudian berjualan lagi sambil melihat apakah pukis sudah matang. Berjualan pukis adalah pekerjaan terakhir yang ditekuninya. Sejak muda, Suherman sudah bekerja di pabrik roti yang membawanya ke Jakarta. Sempat beberapa kali berganti pekerjaan, ia akhirnya berjualan pukis di usia senja. Hasil pernikahan dengan istrinya yang berasal dari Karanganyar, keduanya dikaruniai 5 orang anak. 3 diantaranya sudah mandiri dan tinggal di Bekasi, sementara 3 anak lainnya belum berkeluarga. Ya awal-awalnya sih belum bisa sama sekali dari kampung, masa ya umur kurang lebih 14 tahun kali apa ya, sekitar 15 lah waktu ke Jakarta, langsung kerja di pabrik roti, terus ya tukang apa aja, bersih apa itunya mampunya gitu, sama bosnya suruhnya. Terus lama-lama naik, jadi baru ke pabriknya, masuk ke pabrik roti, mulai bikin roti. Ya lama juga sampai punya keluarga. Ya lama-lama udah puluhan tahun, belasan tahun, jenuh juga. Di Jakarta, Mas? Langsung ke Jakarta? Iya, di tahun berapa ya lupa sih. Ya sama-sama kerja di pabrik roti dulu, Mas. Nah, kenalnya di situ. Terus ya setiap hari ketemu gitu kan. Ya akhirnya pada suka sama suka, ya akhirnya menikah. Keduanya saling bekerja sama mengarungi kerasnya kehidupan di Jakarta. Sejak pukul 3 dini hari, pasangan Suherman dan Sri Larni sudah sibuk mempersiapkan dagangannya. Biasanya Suherman membantu sang istri terlebih dahulu menyiapkan jualan nasi uduk. Mulai dari membantu memasak, sampai membawa ke lokasi yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Setelah membantu sang istri, barulah ia mempersiapkan kue pukis jualannya. Biasanya keduanya akan berjualan bersama sesaat setelah Suherman berjualan keliling. Bikin gerobak uduk, jualan nasi uduk. Minta izin sama yang punya tanah ini, boleh, selama tidak mengganggu silakan aja. Ya dari sekarang mungkin kurang lebih 8 tahun ada. Akhirnya kembali ke pukis itu, ya kadang kan nunggu yang nyarap pagi nasi uduk, jarang juga Pak, lama jenuh juga nih, apa nih yang harusnya dikerjain gitu. Dikerjain, lihat ada tanah kosong sebelah sana yang itu. Gimana kalau bikin gerobak, lagi iseng bikin gerobak itu, gerobak pukis. Akhirnya mulai dari bikin sedikit, ya 1, 2, 3 ya nggak bosen lah, terusin, tekunin, ya alhamdulillah sampai sekarang ya. Pengalaman bekerja sebagai karyawan pabrik roti yang memiliki beban kerja cukup tinggi membuat Suherman akhirnya memutuskan mencari peruntungan lain. Sempat menjadi sopir cadangan di angkutan umum sampai berjualan kopi keliling, namun rupanya nasib berkata lain. Tidak seberuntung saat menjadi pembuat roti, jalan hidup kakek Suherman seperti roller coaster. Kadang di atas,
kadang di bawah. Meski begitu, ia tetap bersyukur kepada Sang Pencipta, salah satunya dengan membaktikan diri menjadi marbot masjid. Karena suka, terus satu buat oleh-oleh cucunya, mau ke tempat cucu. Sebenarnya nggak tega gitu, kasihan ya. Seharusnya nggak usah jualan lagi sebenarnya. Ya kayak ngenes ya, kayak kasihan aja ngelihatnya udah tua, harusnya kan istirahat ya. Harusnya istirahat gitu, di rumah ngomong cucu apa gimana gitu. Ya, tadi beli pukis. Iya pukis saya Berapa harganya? 7.000. 7.000-an. Iya Rasanya gimana? enak. Semenjak Covid, Suherman sebenarnya semakin sulit berjualan makanan jadul seperti pukis di kota Jakarta. Beragamnya makanan yang dijual membuat pukis semakin terpinggirkan. Apalagi saat ini harga bahan makanan juga naik, sehingga membuat harga pukis terkerek naik. Dulu sewaktu dijual 10.000 saja, harga telur masih di kisaran 19.000 per kilogram. Saat ini harga telur sudah tembus di angka 30.000, sehingga kalau harga jual tidak dinaikkan, tentu penjual akan kesulitan, bahkan gulung tikar. Berdagang maupun mencari rezeki bagi Suherman dan istrinya bukan sekedar memperoleh keuntungan duniawi saja. Kalau saya sih bukan orang baik lah, tapi saya untuk belajar memperbaiki itu aja Pak. Jadi apa yang saya bisa belajar dari orang-orang yang berilmu, kalau udah disampaikan saya ketangkep, mungkin saya amalkan. Ya hanya itu aja Pak, paling istilahnya masih terbatas ilmunya juga. Ya harapannya sih agar lebih baik gitu aja Mas, lebih makmur lah, lebih pokoknya yang penting ini aja Mas, jadi orang terutama ya Mas, jadi orang yang baik gitu aja Mas, jadi orang yang baik, selalu bersyukur, apa yang dikasih Allah tuh selalu disyukurin apapun itu, kalau saya begitu ya Mas. Dengan cara berdagang ini pula, baik Suherman dan istri beramal kepada sesama ciptaannya, dan kelak di akhirat amal ini akan mengantarkan mereka menuju pintu surga keabadian. Kartika Bagus, Kurnia Yuniarwan, Jakarta.